Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulan Pramesti, nomor NIM 1906026040, Prodi Sosiologi, mata pelajaran Statistik. Oke, selamat datang di uji data kali ini. Pertama, kita akan membahas uji data normalitas dan pengujian data regresi linier sederhana bersama dengan penjelasannya sesuai dengan video berikut. Oke, di sini kita akan menguji data distribusi normal. Asumsi normalitas adalah sesuatu yang digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Normal itu berarti sampel data yang diteliti memiliki karakteristik yang cenderung sama sampel lainnya. Sebelum kita menguji dari data tersebut ke SPSS, alangkah baiknya saya menjelaskan tentang soal tersebut. Soal ini ya. Di sini saya mengambil dari siswa kelas 6 SD tentang motivasi belajar apakah mempengaruhi prestasi belajar. Di sini yaitu motivasi belajar sebagai variabel X independen yang mempengaruhi dan prestasi belajar sebagai data dependen variabel Y yang dipengaruhi. Oke, kita langsung masuk ke SPSS-nya dalam pengolahan data kali ini. Di sini kita langsung ke variabel view. Oke. Di sini nama saya akan menggunakan lambang X yaitu data independen. Dan yang kedua Y data dependennya. Karena data yang telah kita input tadi tidak ada desimal, ada angka di belakang koma, maka saya ganti 0. Kita kosongkan ya, kita ganti 0. Dan kita memberi label apa itu X dan apa itu Y. X adalah motivasi belajar, Sedangkan Y tadi data independen yang dipengaruhi yaitu prestasi. Oke, kita langsung pengolahan datanya di data view. Nah, di sini sudah terdapat nilai X dan Y. Karena saya sudah memiliki data dari Microsoft Excel tadi, maka saya tinggal mengopi. Oke, kita copy. Oke, kita copy. Kita copy. Apabila kita belum mempunyai data, kita bisa memasukkannya secara manual. Kita tulis 75, 60, 65, dan seterusnya. Selain ini, kita membutuhkan satu kolom lagi yaitu data residual. Residual adalah selisih dari data asli ke data prediksi, yang mana data prediksi adalah gambaran jika kita mengolah data dengan regresi, kita punya persamaan atau rumus yang bisa memprediksi variabel X ke variabel Y tertentu. Oke, kita langsung cara pengolahannya. Kita membutuhkan satu kolom. Kita ke analyze. Setelah itu kita ke regression. Kita klik linear. Oke. Motivasi belajar adalah data independen. Oke, kita pindahkan. Prestasi adalah data dependent. Setelah itu kita klik save. Kita klik unstandardized. Oke. Continue. Klik OK. Nah, di sini akan keluar output tentang regression tadi, tentang residual tersebut. Kita kembali ke editing data tadi. Nah, di sini akan muncul data residualnya. Setelah itu kita akan mengolah data residual ini menjadi sebuah data. Oke. Setelah itu kita uji normalitasnya, kita klik analyze. Oke, analyze. Setelah itu kita klik non-parametric. Kita klik non-parametric. Kita klik legacy dialog. Kita menggunakan data simple KS atau data Komogolo-Sumirno. Oke. Kita pindahkan data residual tadi, unstandardized residual. Oke, kita pindahkan. Setelah itu kita klik OK. Nah, di output ini akan keluar data dari hasil residual tersebut. Oke, agar semakin paham, saya akan menjelaskannya di file PDF ini. Nah, di sini. Data distribusi normal. Berikut adalah analisis data distribusi normal dari data semangat belajar apakah berpengaruh kepada prestasi. Nah, di sini mendapatkan nilai signifikansi yaitu 0,200.
data residual berdistribusi normal jika nilai signifikannya lebih dari alfa atau nilai toleransi error. Biasanya nilai toleransi error itu dengan nilai 0,05, 10%, 5%, 1%. Nah, di sini kita menggunakan 0,05%. Jadi kesimpulannya, terjadinya distribusi normal karena nilai 0,200 lebih besar dari nilai 0,05 yang kita gunakan dalam melihat toleransi error data ini. Sebenarnya di sini juga sudah diterangkan bahwasanya test distribution is normal. Oke. Itulah beberapa data yang dapat kita pelajari, kita analisis mengenai data distribusi normal ini. Kita akan belajar mengenai data linear sederhana. Saya akan menjelaskan tentang tujuan kita mengolah data linear sederhana ini, yang bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh variabel bebas ke variabel terikat. Yang dikatakan data linear sederhana apabila terdapat satu variabel bebas, maka dikatakan linear sederhana. Jika terdapat dua variabel bebas atau tiga dan seterusnya, akan dikatakan menjadi data linear berganda. Salah satu syarat agar kita menguji data linear sederhana yaitu kita telah melakukan uji normalitas atau linearitas. Sebelum kita menguji data ke SPSS, saya akan menjelaskan tentang harus tahu tentang pengambilan regresi linear sederhana di mana pedomannya menggunakan data nilai signifikansi dan nilai T hitung. Nilai signifikansi yaitu nilai yang mempengaruhi nilai X dan Y apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai toleransi error, yaitu nilai 0,05 yang biasanya digunakan. Maka kesimpulannya, tidak ada pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Begitu juga sebaliknya, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel X ke variabel Y. Dengan nilai T hitung, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka kesimpulannya tidak ada pengaruh variabel X ke variabel Y. Dan jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka kesimpulannya terdapat pengaruh variabel X, variabel bebas ya, ke variabel Y, yaitu variabel terikat. Oke, kita langsung pengujian data ke SPSS. Kita menuju ke data editor. Di sini kita langsung ke variabel view. Name kita menggunakan nilai X dan Y. Karena data yang telah kita input di Microsoft Excel tadi tidak ada desimal, maka kita kasih nilai 0. Nilai di belakang koma kan nggak ada, jadi kita kasih nilai 0. Nah, label dari X yaitu motivasi belajar. Dan nilai Y berlabel menjadi prestasi. Oke, kita langsung ke data view. Nah, di sini sudah terdapat label dari X dan Y. Karena kita sudah mempunyai data di Microsoft Excel tadi, maka kita tinggal mengopinya seperti ini. Kita pindahkan ke SPSS. Apabila kita belum mempunyai datanya di Microsoft Excel, kita boleh memasukkannya secara manual. Langsung ke Analyze, kita cari Regression, kita masuk ke Linear. Motivasi belajar adalah motivasi independen yang mempengaruhi tentang dependen prestasi belajar. Oke, kita klik OK. Nah, di sini akan keluar beberapa data dari data yang kita olah tadi. Ini adalah output datanya. Terdapat 4 data. Yang pertama variable entered, yang kedua model summary, yang ketiga ANOVA, dan yang keempat koefisien. Agar pemahamannya lebih mudah, maka kita langsung mengkopinya dan menerangkannya di file PDF. Oke. Nah, yang pertama data regresi linear sederhana. Berikut adalah analisis outputnya, pedoman pengambilan regresi linear sederhana, di mana pedomannya menggunakan nilai signifikansi dan nilai T hitung. Yang pertama yaitu data variable entered atau removed. Metode ini, data ini dijelaskan hanya untuk pengambilan metode. Metode apa yang kita gunakan? Nah, metode yang digunakan atau yang dimasukkan dalam pengolahan data tadi yaitu data metode entered. Data yang kita olah mengenai motivasi belajar apakah mempengaruhi prestasi yaitu menggunakan metode entered di sini ya.
Oke, yang kedua tadi terdapat data model summary. Oke. Selanjutnya kita copy dan kita masukkan ke data PDF-nya. Nah, di sini saya sudah mengkopinya ya. Data table summary, yaitu terdapat nilai R korelasi dan nilai R square. Yang mana nilai R ini adalah nilai korelasi atau hubungan untuk mengetahui korelasi antara motivasi belajar dan prestasi belajar. Nilai R square yaitu menunjukkan berapa pengaruh nilai X ke Y yang digunakan dalam bentuk persen. Dan penjabarannya adalah R korelasi mempunyai nilai 0,743. Dan hal itu dapat disimpulkan, dapat dikatakan ada hubungannya antara variabel X dan variabel Y karena nilai 0,743 lebih besar dari nilai alfa yaitu 0,05 dan nilai R square mempunyai nilai yaitu 0,551. Yang mempunyai kesimpulan dari data tersebut yaitu nilai korelasi tersebut, nilai X yang mempengaruhi nilai Y dan nilai R square yaitu 5,51%. Jadi motivasi belajar yang mempengaruhi prestasi mempunyai 5,51%. Kita lanjut ke data yang ketiga yaitu data ANOVA. Sebenarnya data ANOVA ini lebih memfokuskannya ke data linear berganda. Tapi tidak apa-apa, kita coba jelaskan ya. Oke, kita copy karena saya sudah mengkopinya, maka kita tinggal membahasnya. Nah, output pada tabel berikut yaitu nilai T hitung yaitu 17,327 dan nilai signifikannya yaitu 0,002, yang mana nilai signifikansinya adalah 0,002 lebih kecil dari nilai 0,05, sehingga dapat ditarik kesimpulan yaitu untuk memprediksi variabel partisipasi atau variabel X motivasi belajar dan variabel Y prestasi. Selanjutnya yaitu data yang keempat yaitu data koefisien. Nah, kita akan mengolahnya data koefisiennya ke PDF tadi. Karena sudah saya copy, kita tinggal membahasnya. Nah, nilai data koefisien. Diketahui nilai konstan yaitu 32,59 dan nilai koefisien regresi pada variabel motivasi belajar yaitu 0,735. Dari persamaan regresi tersebut, kita mempunyai rumus yaitu Y sama dengan A plus BX. Penjabarannya, Y sama dengan A adalah nilai konstan yaitu 32,059 ditambah B yaitu nilai koefisien regresi pada variabel motivasi belajar yaitu nilai regresi linear sederhana tersebut adalah yang pertama nilai konstan yang mempunyai nilai 32,059. Nilai konstan partisipasi variabel mendapatkan nilai 32,059. Yang kedua nilai koefisien X motivasi belajar yaitu nilai 0,735. Menyatakan bahwa setiap penambahan 1% dari setiap nilai motivasi, maka nilai prestasi bertambah 0,735 nilai regresi tersebut. Yang terakhir adalah analisis hipotesisnya. Nilai paling terakhir yaitu nilai signifikansi dan nilai T hitung. Yang mana nilai signifikansi adalah 0,014. Dari mana kita datangnya nilai signifikansi? Tentunya dari data koefisien ya, yaitu 0,014. 0,014 lebih kecil dari nilai probabilitas toleransi error yaitu 0,05. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya variabel X mempengaruhi variabel Y. Variabel X apa? Yaitu variabel tentang motivasi belajar akan mempengaruhi variabel Y prestasi belajar. Variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Yang selanjutnya yaitu nilai T hitung yaitu 3,136. Dari mana datanya 3,136 T hitung? Dari data koefisien.
Nah, data T hitung 31,136. Nilai 3,136 lebih besar dari nilai 2,228, yaitu nilai T tabel. Dari mana datangnya nilai T tabel? Jangan khawatir, karena statistik memberikan fasilitas kita lengkap mengenai data T tabel. Rumus T tabel adalah A dibagi 2, N dikurang K dikurang 1. A adalah nilai probabilitas atau nilai toleransi error, yaitu 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Selanjutnya, N adalah nilai responden atau popularitas atau populasi ya. Populasi dari data yang telah kita input terdapat 12 mahasiswa atau 12 siswi. Dikurang 1 menjadi 10. Sebenarnya di data koefisien, di data ANOVA sudah terdapat nilai 10-nya dari respondennya. Setelah itu, bagaimana cara mencari T tabelnya? Kita menggunakan T tabel yang telah disediakan oleh statistik. Kita cari angka 0,025. Kita tarik sampai ke bawah sampai kita menemukan responden kita berapa. Karena responden kita 10, maka di sini sudah saya beri tanda, yaitu nilainya 2,228. Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya nilai T hitung 3,136 lebih besar dari nilai T tabel 2,228. Maka dapat disimpulkan bahwasanya variabel X mempengaruhi variabel Y. Variabel motivasi belajar mempengaruhi prestasi belajar. Itulah penerangan saya dari uji data normalitas dan uji data linier sederhana pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami setiap materi yang saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.